Selamat malam pemirsa, meskipun posisinya saat ini PPKM sudah mulai berangsur turun ya dari 3 ke 2 di sebagian wilayah, baik itu di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali, ini yang menjadi sorotan. Tes PCR nanti bukan hanya berlaku untuk transportasi udara, tapi kabarnya mengintai untuk seluruh moda transportasi. Yang ramai Maria, harganya yang dianggap masih cenderung mahal. Iya, tapi banyak sekali kemudian masukan, usulan, penolakan juga dari masyarakat. Pemerintah juga mendengar Presiden Jokowi langsung kemudian meminta untuk harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000. Tapi kemudian justru menimbulkan banyak tanya. Kok bisa jadi 300.000 sedangkan harga awal adalah 2 juta? Ada gap di sana. Kita nanti akan bahas hal ini dan juga seberapa penting sebenarnya tes PCR di tengah tren menurunnya angka COVID-19 di Indonesia. Nanti kita akan bahas di meja catatan demokrasi dengan sejumlah narasumber. Tapi sebelumnya kita hadirkan terlebih dahulu sejumlah informasi yang menjadi topik utama juga beberapa waktu terakhir ini. Kita mulai juga dari adanya kemudian kasus penganiayaan. Betul. Yang pelakunya atau yang dilakukan oleh Kapolres, seorang Kapolres kepada anggotanya. Ini yang juga sempat viral beberapa waktu lalu, Kapolres Nunukan yang kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap stafnya dan juga kemudian tertangkap kamera CCTV. Ini posisinya terjadi di Aula Mapolres Nunukan, seorang Kapolres yang tega sekali menganiaya anak buahnya sendiri, Brigadir SL. Bukan hanya ditendang, kemudian dipukul pula, dipicu oleh permasalahan ketika sang anak buah ini mengoperasikan Zoom. Karena pada saat mengupload video tersebut tidak berpikir dengan jernih. Dengan kejadian beredarnya video tersebut, saya sangat menyesal dan saya membenarkan bahwa tidak melaksanakan perintah pimpinan. Setelah kejadian tersebut, saya langsung menghadap Bapak Kapolres Nunukan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Permohonan maaf ini tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Sekali lagi Komandan, mohon izin, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah saya lakukan. Tapi justru kemudian permintaan maaf ini menimbulkan banyak tanya dari masyarakat. Kok korbannya yang minta maaf? Walaupun mungkin kemudian tadi juga kita mendengar bersama-sama disebutkan tidak ada unsur pemaksaan ataupun tekanan sama sekali. Ada yang menduga korbannya yang menyebarkan video CCTV karena dia bagian TIK. Itu berita tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Kapolres Nunukan bersama anak buahnya. Kemarin hari Senin ada yang lagi viral juga pemirsa. Ini sangat disayangkan sekali karena masih proses uji coba di Cibubur, Jakarta Timur, Maria ya. Ya, ini LRT yang berada di wilayah Cibubur yang kemudian nampak dan juga kalau Anda lihat ini kan sebenarnya kan belum beroperasi Andro ya. Tapi kemudian terjadi tabrakan antara satu gerbong dengan gerbong lainnya, terindikasi masinisnya yang tak kurangi kecepatan. Informasi ini masih dalam proses penyelidikan dan juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Tapi juga kemudian hadir juga ada tabrakan beruntun dari Transjakarta. Kalau kita lihat ini di kawasan Cawang Ciliwung, di halte Cawang Ciliwung yang kemarin juga memakan korban. Paling tidak ada 2 korban meninggal dunia. Betul. Dan juga 37 orang lainnya luka-luka. Dugaannya apa Andro? Dugaannya mengantuk, sangat disayangkan sekali. Yang tadi kalau LRT sedang proses investigasi, baik itu dari KNKT maupun dari PT Inka. Kalau yang Transjakarta, tadi siang kabarnya pihak kepolisian menggelar olah TKP untuk mengetahui lebih jauh sebenarnya penyebabnya apa. Ini juga sangat disayangkan kejadian sebenarnya berkali-kali ketika ada lintasan KRL, dilewati oleh kendaraan, ada saja orang yang nekat melintas padahal sudah ada suara bunyi seperti itu, kemudian ada alarmnya agar tidak ada yang melewati kawasan rel kereta api yang sedang dilintasi oleh kereta. Betul sekali. Kita langsung beranjak lagi ke Aceh. Ada yang viral juga di sana, Andro. Ini soal anjing Canon yang diduga mendapatkan perlakuan sangat kejam meskipun sudah dibantah oleh aparat Satpol PP setempat karena aparat Satpol PP mengatakan tidak ada bukti busa dari mulutnya, kemudian menantang kembali. Karena ini kan ramai juga diviralkan oleh musikus Sherina ketika anjing Canon ini diperlakukan sangat kejam kabarnya ketika ingin dibawa ke salah satu objek wisata, kabarnya dilakban, dikarung, diletakkan di tempat yang tidak semestinya sehingga tewas. Tindakannya memang tidak patut dibenarkan dengan alasan apapun, meskipun juga di satu sisi ada yang bilang ternyata anjing Canon ini juga pernah menggigit sejumlah warga, tapi sekali lagi tindakan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.
Ini yang viral pemirsa yang kemarin pernyataan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang menyatakan bahwa sebenarnya Menteri Agama itu adalah hadiah bukan untuk seluruh umat Islam tapi hadiah untuk Nahdlatul Ulama. Wah, ini betul-betul menjadi sorotan karena berbagai pihak meminta klarifikasi mana permohonan maafnya. Umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Pertama, saya sampaikan di forum internal. Intinya adalah memberi semangat pada para santri, pada pondok pesantren. Ya, itu sama kira-kira ketika kalian semua ini dengan pasangannya masing-masing melihat rembulan gitu di malam hari bilang, "Dek, dunia ini milik kita berdua. Yang lain cuma ngekos." Salah itu? Saya tanya, salah nggak itu? Enggak. Salah nggak itu? Saya tanya dulu. Kalian jawab dong. Kalau nggak, saya nggak terusin. Enggak kan? Itu karena internal, ya, karena internal. Nah, sekarang bisa dibuktikan klausul kedua. Ya, kita lihat. Apakah ada kebijakan Kementerian Agama ini yang diuntukkan hanya untuk NU? Tidak. Afirmasi semua agama kita berikan hak secara proporsional. Lagi-lagi memang pernyataannya mengundang kontroversi. Tapi sebelumnya juga ini Ketua Umum PBNU Profesor Said Agil juga kemudian mengundang kontroversi juga pernyataannya. Yang sempat menyatakan bahwa NU ini kemudian merupakan diharuskan kemudian berada di seluruh pejabat agama di kawasan pemerintahan. Begitu. Ini juga kemarin sempat mengundang kontroversi. Menteri Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia disarankan oleh Ketua PBNU Said Agil Sirot harus berasal dari latar belakang NU. Ini ramai sekali ya diperbincangkannya. Kalau misalnya kita lihat juga ini kemudian kemarin juga sempat dibahas juga di Twitter, di Instagram bahwa jabatan agama ini yang berperan ini harus NU. Kalau enggak tidak bisa begitu. Kita dengarkan. KUA Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU salah semua. Kita beralih ke informasi yang ini yang kemarin sempat dalam waktu lama. Seminggu pinjol, gerbek pinjol di seluruh tempat, bukan hanya di ibu kota tapi juga ada di Yogyakarta, kemudian di Bandung. Ini yang terbaru, kedoknya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yang biasanya diandalkan oleh masyarakat untuk kemudian menjadi sarana pinjaman yang aman dan juga sehat. Tapi ternyata berkedok pinjol ini diungkap oleh Mabes Polri. Sebentar, itu tumpukan apa tadi? Saya lihat ada pecahan 50.000 sama 100.000. 20,4 miliar, Andro. Saat kemudian tangkapan ini dilakukan oleh pihak kepolisian, uangnya pun nyata ini nggak hoax. Masih fresh maninya ya. Ini terkuak setelah ada salah satu nasabahnya seperti itu hampir bunuh diri, pemirsa, karena terjerat oleh pinjaman online. Kalau diakumulasikan, ada yang mengatakan 25 koperasi fiktif, kemudian ada juga yang mengatakan jumlahnya 95, yang ternyata semuanya adalah abal-abal. Kita ingat, pemirsa, kalau berbicara pinjol ini hati-hati dengan ancamannya, karena bisa mengedit gambar kita jadi foto porno, kemudian identitas kita disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, tapi kan pihak kepolisian kemudian sudah memberikan rasa amannya kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah jika kemudian ada tindakan kekerasan, ancaman bisa langsung saja dilaporkan dan memang ada tindakan pidananya. Itu yang paling penting. Ini juga yang menjadi sorotan dan akan menjadi bahasan kami di Catatan Demokrasi, yakni pernyataan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan tes PCR nantinya akan berlaku untuk seluruh moda transportasi. Tidak hanya pesawat. Secara bertahap penggunaan tes akan juga diterapkan pada transportasi lain selama dalam mengantisipasi periode Natal Tahun Baru. Sebagai perbandingan selama periode Natal Tahun Baru tahun lalu, meskipun penerbangan kembali disyaratkan PCR, mobilitas tetap meningkat. Kami mendapat banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR ini. Ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300.000 dan berlaku selama 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Iya, jadi Presiden Joko Widodo kemudian langsung meminta harganya diturunkan jadi 300.000. Karena memang Semoga terlaksana ya. Tapi karena ini juga mendengar dari suara masyarakat. Karena langsung sudah banyak juga petisi. Paling tidak ada lebih dari 40.000 orang yang menetapkan tanda tangan petisi. Tolak syarat PCR naik pesawat. Nah,
Asosiasi Pilot Garuda juga tolak tes PCR jadi syarat naik pesawat dari berbagai kalangan. Kemudian petisi ini ditandatangani oleh masyarakat Indonesia. Harganya bisa setara dengan harga tiket, Pak. Contoh dari Jakarta ke Palembang harga tiket 375.000. Harga PCR 490.000, berlaku 2 kali 24 jam. Semoga harganya bisa turun jadi 300.000 dan 3 kali 24 jam, Maria. Saya pengen pulang ke Palembang soalnya. Karena tidak hanya 300.000 sebenarnya kalau kita lihat, kalau kemudian berlaku untuk segala transportasi. Kalau misalnya naik bis, Andro, dari Jakarta ke Semarang cuma 200.000. Nah, PCR-nya lebih mahal. Tapi kalau dimurahin nanti pada pergi liburan. Itu yang kita khawatirkan kan, Maria. Ya. Nah, karena kalau kita lihat juga ada informasi lainnya juga kita akan hadirkan ini pemirsa terkait juga Kementerian Kesehatan yang kemudian mengumumkan alasannya. Nah, ini kita dengarkan terlebih dahulu. PCR ini harga kita yang Rp900.000 itu kira-kira 25% kuartal paling murah dibandingkan dengan harga PCR di airport-airport di dunia. Jadi kalau misalnya diturunkan ke 300.000, itu mungkin masuk 10% kuartal yang paling murah dibandingkan dengan harga PCR airport-airport di dunia. Yang paling bawah memang India. India murah sekali, 160 ribuan. Tapi memang India karena itu adalah negara yang paling murah untuk semuanya, gitu ya, selain Cina. Karena memang mereka juga punya produksinya di dalam negeri, kemudian economic of scale-nya karena jumlah rakyatnya hampir 2 billion, itu tercapai. Tapi untuk informasi teman-teman, harga PCR kita yang ditentukan oleh Pak Presiden kemarin itu sudah 10% paling bawah, paling murah dibandingkan dengan harga tes PCR di seluruh dunia, ya, di airport-airport. Dan apakah akan disubsidi? Pemerintah tidak merencanakan ada subsidi, ya, karena memang kalau kita lihat harganya, apalagi sudah diturunkan, itu sudah cukup murah. Bagi yang masih bertanya apakah harga ini nantinya akan berubah, tadi penjelasan langsung dari Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin, harganya ini sudah paling rendah, 10% berada di bawah urutan dunia bahkan ya. Tapi Pak, kalau bisa digoyang lagi lah Pak harganya Pak. Namanya juga masyarakat. Nanti kita dengarkan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana kok ini harganya bisa semakin turun. Karena kalau dia diksinya menurunkan. Nah, ini berarti ada gap dari harga aslinya. Kita nanti akan bahas juga seberapa penting sebenarnya PCR yang digunakan sebagai syarat transportasi. Katanya tidak hanya pesawat, semua moda transportasi akan diberlakukan. Jangan sampai rakyat makin gusar. Kita sepakat Pak, karena kita semua menolak adanya gelombang ketiga akan COVID-19 ini. Kami sudah menghadirkan Dr. Eva Sridiana, Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Selamat malam Dr. Eva, Assalamualaikum. Dan juga Bapak Muhammad Saididu, pengamat kebijakan publik. Bang Saididu, selamat malam. Selamat malam. Dan juga kita sapa juga selamat malam. Assalamualaikum ya Dr. Nazar, Kabiro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota PBID. Iya, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, dan juga ini perwakilan dari pemerintah, ada Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Mas Abraham. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat Mas Abraham, datanya sudah banyak kami lihat. Tapi kita ke Dr. Eva terlebih dahulu. Judul yang kami angkat, syarat wajib PCR rakyat makin gusar. Anda melihatnya seperti apa ini, Dr. Eva? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah yang berpikir untuk lebih aware kepada rakyat ya, safety. Tentu dengan penggunaan PCR yang akurasinya paling tinggi dibandingkan semua pemeriksaan, dibandingkan swab antigen, dibandingkan dengan rapid test dan genos, ini adalah merupakan pemeriksaan yang akurasinya paling tinggi. Jadi ini sangat baik sekali, tujuannya saya pahami, tapi pemerintah juga harus paham bahwa saat ini kita ini dalam keadaan kondisi wabah pandemi, semua kita dalam keadaan sulit ekonomi, apalagi PPKM berjilid-jilid. Banyak saudara saya yang kehilangan pekerjaan, banyak saudara saya yang kehilangan mata pencarian, banyak saudara saya yang kehilangan punggung keluarga. Jadi kondisi ekonomi rakyat saat ini sangat-sangat susah. Boleh dibilang seperti itu, bahkan saya yang dokter nakes pun boleh bilang tidak begitu senang gitu loh dengan kondisi saat ini. Ekonomi semua rakyat saat ini tidak baik. Jadi saya pikir ini memang baik untuk pemerintah, ini bagus, tapi apakah pemerintah sudah berpikir apakah yang dirasakan rakyat, apakah yang dialami rakyat, apakah merasai? Kalau memang pemerintah peduli, saya berharap mungkin pemerintah bisa menggratiskan, membuat ini sesuatu yang baik, tapi dipertimbangkan pula untuk rakyatnya. Jadi jangan rakyat diberi beban lagi. Rakyat baru
jangankan sudah naik ya, jangankan bergerak, rakyat ini baru mulai istilahnya baru mulai mangap. Bangkit lagi ya? Baru mulai mencoba bangkit, belum ada apa-apanya, belum menghasilkan apa-apa. Jangan dipikir orang-orang yang berpergian dengan pesawat, dengan mobil, itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang sedang happy-happy, sedang tamasya, jangan. Karena kita ini negara kepulauan, banyak karyawan saya, nakes saya yang terpaksa karena ekonomi, insentifnya ditunda-tunda, gajinya makin kecil, keluarganya dipulangkan di kampung. Banyak teman-teman saya, orang-orang biasa karena tidak mampu lagi menafkahi istrinya taruh di kampung. Dan dia harus pulang pergi ke kampung melihat istrinya, bukan untuk senang-senang gitu loh. Jadi jangan ada mindset bahwa yang naik pesawat ini pasti orang kaya, yang naik mobil ini, yang pulang-pulang pergi ini orang untuk senang-senang, happy-happy, bukan. Kita ini baru berusaha bangkit gitu loh. Bukan orang yang sedang senang mencoba. Tolonglah pemerintah belas kasihan pada kami ini. Saya ini sebagai dokter yang berada di lapangan, saya yang memegang sehari-hari bersentuh dengan pasien COVID, mohon maaf, saya melihat urgensinya di mana ini. Urgensi PCR ini menjadi alat sebagai alat syarat untuk transportasi itu di mana? Karena gini, saya bekerja di 2 rumah sakit COVID. Satu rumah sakit saya dalam 2 bulan terakhir, saya belum ada lagi merawat pasien COVID. Meskipun tadi sudah disampaikan semua pasien, juga. Ya pasien saya rawat. Yang kita rawat itu semua tetap dilaksanakan seperti biasa. Kita tetap melakukan pemeriksaan PCR, baik dengan yang bergejala seperti COVID, mau operasi dan lain-lain. Satu rumah sakit saya dalam 2 bulan ini boleh dibilang bisa dihitung dengan jari berapa pasien yang positif. Itu pun masuknya bukan karena ada gejala COVID. Yang saya periksa gejala COVID justru boleh dihitung sedikit sekali, hampir saya belum ketemu ya yang positif karena dia tuh memang sesak tiba-tiba karena saya curiga COVID itu positif gitu. Coba bayangkan, anggap pasien saya 1 hari itu 50, dikali 30 hari, dikali 2 rumah sakit, ribuan kan jumlahnya itu. Nah kita bisa juga lihat angka pada hari ini, catatan dari Kemenkes tanggal 26 bulan 10, ini dari 2.590 64 sampel yang diperiksa, hanya 611 yang positif. Artinya kan sebenarnya kondisi sekarang sudah mulai tapi kan antisipasi tidak dok, terlalu ya, takutnya bablas mobilisasinya takutnya dok. Gelombang ketiga kan antisipasi itu penting dan wajib, tapi pertimbangkan rakyat. Rakyat ini baru bergerak, nggak punya modal lah, buat hidup aja susah, apalagi buat PCR gitu. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih. Andaikan pemerintah mau mensubsidi ini, atau mungkin jangan PCR lah gitu, karena hati-hati juga menggunakan alat. Swab itu hanya berlaku pada saat pasien itu diperiksa. Begitu dia habis di swab, dia kontak sama pasien COVID yang lain, belum tentu. Jadi tidak juga menjamin 100% dia di atas kendaraan itu tidak terinfeksi. Apalagi ini kan masanya 2 hari. Hati-hati juga untuk menurunkan harga swab. Nanti bisa tidak bermutu. Tracking akan menurun, karena biasanya kenapa Jakarta cepat tracking? Kemarin cepat kasus trackingnya banyak. Karena semua klinik-klinik melakukan pemeriksaan swab. Harganya memang tinggi. Bukan tinggi. Bisa mereka ngambil uang, ngambil untung dari sana. Saya tanya teman saya, berapa kira-kira dengan harga 450-an ini modalmu sebenarnya? Sekitar 300-an lebih lah gitu kan. Kalau dia bikin 300.000, bisa nggak pemerintah menurunkan harga regen? Mungkin 30.000. Ini Mas Abraham harus menjawab berarti, Mas Abraham, silakan. Ya, terima kasih Maria. Jadi terkait dengan ekonomi. Jadi kebijakan terkait dengan PCR ini bukan untuk melakukan pemulihan ekonomi, dokter. Pemerintah itu dari awal strategi besarnya memang ada 3. Pertama, bagaimana kita mengendalikan COVID dari segi kesehatannya. Lalu yang kedua, kita bagaimana memastikan rakyat tidak lapar. Bentuk kebijakannya apa? Yakni dengan penyaluran bansos. Bansosnya itu beraneka ragam. Ada yang menggunakan bansos PKH, ada yang juga dana desa, jadi ada yang didistribusikan dari pemerintah kepada masyarakat, tapi juga ada pendekatan community, seperti dana desa. Jadi kalau ada kepala desa, melihat ada warga desa, nah itu sudah tersalurkan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana memastikan lapangan pekerjaan tetap terbuka. Jadi kebijakan PCR ini bukanlah kebijakan ekonomi. Kalau saya boleh tambahkan konteks, awalnya pun saya berpikir, kalau misalnya kasus itu menurun, kenapa enggak
kita buka aja ekonominya. Namun ternyata dari ketika pemerintah mengundang para ahli epidemiologi serta ada jurnal How to Tame the Next Wave, itu ternyata ada pendekatan namanya masa strolling. Jadi strategi yang seharusnya diambil oleh negara adalah ketika kasus itu rendah, menjaga untuk tetap rendah. Ini kita pelajari dengan melihat negara-negara lain. Negara Inggris, Netherlands, Germany, itu angka vaksinasinya dokter, itu sudah di atas 50%. Namun tetap aja ada kenaikan. Makanya dengan kita kebijakan PCR ini, kita berharap agar kasus itu tidak meledak seperti tadi dikatakan Andrew. Kenapa kita melihat ke arah situ? Lagi-lagi acuannya data. Acuannya adalah berdasarkan data by week. Di minggu belakangan itu ternyata mobilitas penduduk kita meningkat sangat signifikan. Yang menggunakan penerbangan udara itu naik 8%, yang melakukan perjalanan darat jarak jauh itu 19%. Lalu ada survei yang dilakukan, jadi lagi-lagi dengan kajian dilakukan oleh Kemenhub, jumlah respondennya ada 97.855 orang, kita survei se-Indonesia, 13% mengatakan akan melakukan perjalanan. Itu konsekuensinya apa? Itu akan ada 19,9 juta orang kita yang akan melakukan perjalanan. Konteks hanya dari Jabodetabek keluar itu 4,45 juta. Ini yang pengen kita hindari. Karena kan memang kebijakannya kan juga dilonggarkan, bahkan kapasitas pesawat 100% kok Mas, ini kan dari pemerintah juga. Betul, kebijakannya itu kita akan melakukan relaksasi, tapi relaksasinya bertahap. Jadi tahapannya itu bukan dari kebijakannya, tahapannya itu berbasis kita lihat data. Jadi kalau ada daerah yang misalnya angka kasusnya meningkat, di situ kita perketat. Tapi kalau memang ternyata mobilitasnya juga terkendali, prokes, mohon maaf, kita temuan lapangan menunjukkan prokes juga sudah mulai longgar. Kalau prokes tetap disiplin, mobilitas terkendali, lalu angka kasus tidak naik. Betul, angka kasus masih menurun, tapi ada 105 kabupaten kota yang sedang naik per kemarin, dokter. Jadi hal ini yang membuat pemerintah merasa harus berhati-hati apabila kita ingin melakukan relaksasi terlalu cepat. Mas Abraham melihatnya kalau sekarang apakah pemerintah masih konsisten tracing, testing, dan juga treatment itu? Apakah masih konsisten sampai sekarang? Karena kita lihat hanya 3T itu berlaku di bulan Juli ketika ada angka ledakan 500.000 lebih kasus di tanah air. Betul, tapi kalau Bang Andrew ingat, di bulan Juli itu jumlah testing kita itu rendah, sekitar 100-an ribu per hari. Sekarang itu 253.000. Jadi kalau kita bandingkan dulu di bulan Juli testingnya itu sekarang udah 2 kali lipat. Itu konsisten untuk testing. Tracing juga konsisten. Konsisten naik. Ketika di bulan Juli tadi Andrew katakan bandingannya Juli, itu saya ingat betul testing tuh rasionya itu mungkin Dokter Nazar bisa menambahkan juga. Itu bahkan cuma 2 atau 3. Sekarang udah meningkat ke 6 sampai 7 per kontak erat. Ada peningkatan artinya? Betul, ada peningkatan. Jadi kita konsisten pada 3T dan harapannya masyarakat konsisten pada 3M. Itu yang kita harapkan. Karena yang sekarang bingung ini juga sih. Yang sekarang bingung tuh vaksin sudah 2 dosis. PCR diadakan pula, kan jadi rangkap yang mana yang akan digunakan. Nah, tidak hanya itu saja, tapi sebenarnya masyarakat juga kemudian meminta lagi, ada petisi lagi, kembalikan antigen. Dokter Eva, silakan. Ya. Saya kira memang betul ya. Secara teori memang sebaiknya seperti itu. Cuma kan tadi ini menurut Bapak Abraham ekonomi sudah seperti udah ada bansos dan segala macam. Tapi maaf Bapak tahu di lapangannya apakah betul bansos yang diberikan itu sudah mencukupi? Rakyat apakah entar dulu. Terus Bapak bilang menciptakan lapangan kerja. Bagaimana menciptakan lapangan kerja? Bapak datang ke mall, itu gara-gara vaksin aja orang-orang yang tidak mau vaksin sudah tidak ke mall. Kedua, gara-gara aplikasi aja sudah tidak ke mall. Saya lihat bukan makin lama makin banyak ya mall itu makin bangkit lagi ya. Ini saya lihat makin banyak yang tutup gitu loh. Itu satu. Terus masalah seperti bansos, Bapak coba saya tanya ya, itu
maaf saya memang bukan ahlinya, tapi saya merasakan di lapangan, saya saudara-saudara saya dan orang-orang yang banyak teman saya, itu nggak ada yang bilang cukup gitu loh. Berapa sih bansosnya? Apakah itu dengan seperti itu sudah cukup untuk makannya dia? Anak, ingat loh Pak, pekerjaan hilang. Tidak semua orang yang kehilangan pekerjaan dapat bansos. Satu, terus yang kehilangan tulang punggung keluarga. Emang ada dibantu sama pemerintah tuh yang korban-korban COVID? Enggak Pak, ini saya ngadepin anak-anak yang orang tuanya aja meninggal karena COVID, dibantu sama PRT-nya meninggal segala macam. BPJS-nya aja nggak bisa dipakai, sementara anak itu udah HIV karena orang-orang tuanya. Ini fakta di lapangan dok ya? Iya, coba di lapangan seperti itu apalagi Pak. disuruh bayar PCR dengan harga yang cukup tinggi. PCR lagi, boro-boro BPJS-nya aja nggak kebayar. Coba belas kasih orang, makannya aja belas kasih orang Pak. Itu fakta di lapangan. Kalau bilang bansos Pak, mohon maaf saya di DKI saya banyak dengar dari tetangga saya, berapa sih kamu dapat? Diketawain saya Pak. Dapat berapa kamu? 300.000 3 bulan. Astagfirullah. Itu gimana gitu loh Pak. Kita berikan juga kesempatan juga nanti untuk Mas Abraham, Dr. Nazar dan juga Pak Saididu untuk menjawab. Tapi usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi. Kita langsung minta tanggapan dari Mas Abraham mengenai keluhan yang tadi dialami oleh Dr. Eva di lapangan. Itu fakta yang terjadi, banyak yang masih melarat, Mas Abraham. Betul. Jadi sebelum gelombang kedua menghantam Indonesia, pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya udah masuk ke 7,7%, 7,07%. Ini artinya apa? Yang kemarin dengan pendekatan PPKM Mikro, kita bisa menghidupkan perekonomian sehingga perekonomian bisa bergerak, masyarakat bisa mulai beraktivitas ekonomi. Namun karena kedatangan varian Delta, kita terpaksa mengetatkan kembali adanya PPKM darurat. Nah, akibatnya kalau prediksi dari dari Bank Indonesia, dari rekan-rekan ekonom itu sekitar 2-3-4% lah, antara sekitar situ. Pertumbuhan ekonomi ke depan itu artinya akan berdampak pada mayoritas masyarakat, terutama yang menengah ke bawah. Nah, pilihannya apabila kita melakukan relaksasi dengan sekarang ancamannya masih varian Delta, lalu nanti angka kasus meledak naik lagi, kita perketat lagi, turun lagi aktivitas ekonomi kita. Makanya yang kita inginkan adalah aktivitas itu kita buka tapi bertahap dok. Tidak sekaligus langsung semuanya kita buka, tapi ada tahapannya. Makanya bahkan untuk para wisatawan dari mancanegara kita batasi dulu. Bali dulu, Batam, lalu juga Bintan, tidak langsung ke seluruh Indonesia. Lalu PON itu juga pembelajaran berharga. Kan aktivitas ekonomi juga terkait dengan event-event besar. Pemerintah belajar dengan melakukan adanya PON, oh ternyata pentingnya ada satgas yang memang mengendalikan event besar, baik dari pusat maupun dari provinsi. Harapannya ke depan di tahun berikutnya kita nanti akan ada event-event besar, kita berani akan mengadakan roda perekonomian bisa mulai berjalan lagi. Oke, tapi kalau misalnya kita yang menjadi permasalahan topik utama kan adalah syarat PCR ini untuk moda transportasi. Saya ingin langsung ke Bang Saididu. Kalau Abang melihat sebagai pengamat kebijakan publik, bagaimana sih sebenarnya kebijakan yang diambil menurut pandangan dan juga persepsi dari Bang Saididu? Silahkan. Boleh saya buka masker? Silahkan. Terima kasih Mbak Maria. Saya ingin fokus kenapa ada kebijakan mewajibkan rakyat membayar. Itu saya mau fokus di situ, ya. Kewajiban membuat kebijakan mewajibkan rakyat membayar lewat regulasi itu memang bisa dilakukan, tapi dengan persyaratan dan pertimbangan yang sangat ketat. Nah, syaratnya apa ini? Contoh, itu bisa undang-undang, bisa karena kebijakan. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Semua orang wajib membayar pajak. Tapi pajak itu masuk negara untuk membiayai negara. Wajib. Lewat undang-undang. Kemudian undang-undang lalu lintas. Ada wajib punya SIM, wajib pakai helm. SIM bayar. Tapi masuk pendapatan negara. Helm beli sendiri. Nggak masuk pendapatan negara. Nah, ini saya kasih contoh supaya clear. Karena SIM itu menyangkut kepentingan umum,
maka wajib Anda membayar untuk negara. Karena jangan sampai Anda menabrak orang. Tapi helm, karena kepentingan kepala Anda sendiri, maka Anda beli sendiri. Nah, PCR ini bukan kepentingan yang dicek. Kepentingan publik. Nah, semua untuk kepentingan publik itu harusnya dibayar oleh negara atau menjadi pendapatan negara. Sambil kita terjemahkan mungkin dari Twitter Bang Saidi Dubang, boleh kami bacakan ya Bang ya. Kewajiban PCR dengan turunnya harga mulai dari 2 juta menjadi 300.000 meningkatkan kecurigaan terhadap bisnis PCR. Jika sekarang bisa dengan harga 300.000, artinya biayanya di bawah 300.000. Mari menduga berapa untung yang sudah mereka nikmati di balik aturan selama ini. Dugaan apa ini Bang Saidi Dubang? Saya akan menjelaskan itu. Jadi 3 hal saya jelaskan. Jadi saya Pak Abraham, yang problem sekarang ini adalah proses pengambilan kebijakannya. Ini di kebijakan mana sehingga mewajibkan rakyat membayar. Jangan karena kepentingan publik, rakyat yang harus membayar. Kepentingan publik itu harus dibayar oleh negara, clear. Kalau PCR ini kepentingan Said Didu, maka saya harus membayar. Saya tidak penting PCR. Saya mau naik pesawat yang aman. Bukan saya. Nah, jadi saya ceritalah, saya kemarin ke Pangandaran. Saya harus bayar PCR. Sampai di sana tidak ada PCR hari itu, baru ada hari Selasa. Jadi saya boleh naik di sana, nggak bisa balik kan, ditahan di Halim. Itu masih dekat sekali Jakarta. Bagaimana dengan pesawat loh? Nah, jadi saya katakan begini, saya akan bahas nanti itu ya. Jadi tolong para pengambil kebijakan publik berpikirlah dengan sangat hati-hati apabila membuat kebijakan mewajibkan rakyat membayar. Apabila mewajibkan rakyat membayar dan itu untuk kepentingan publik dan masuk menjadi penghasilan pengusaha, maka itu ruang kong kali kong sangat terbuka lebar. Itu maksud Twitter saya. Twitter tadi. Nah, karena sangat lucu, Said Didu dipaksa membayar karena mau naik pesawat tapi masuk ke kantongnya pengusaha A. Apa urusan saya dengan pengusaha A? Nggak ada. Kan demi keselamatan juga. Keselamatan publik, bukan keselamatan Said Didu. Oke, saya kasih contohkan tadi. Kalau helm saya beli karena kepalaku. Tapi kalau SIM karena menabrak orang ya. Kong kali kong siapa Bang Said Didu? Anda begini, ruang publik sangat terbuka. Kenapa? Kenapa begini? Orang yang sudah dapat izin PCR, kan kita tahu siapa yang dapat izin, maka dia tinggal nunggu aja. Perketat kebijakan, maka jumlah omsetku naik. Clear kan? Nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu pakai iklan artis, nggak perlu pakai promosi, tinggal ngubungi Menteri A, tolong bikin. Nah, Pak Abraham, saya sangat apa ya? Ini tudingan serius ini Bang Said. Sangat curiga, boleh dong, karena saya juga lama dalam kebijakan publik. Apa urusannya Mendagri membuat instruksi menggunakan PCR? Agar publik tahu yang berhak mengatur transportasi itu Menteri Perhubungan, bukan Mendagri. Nah, yang berhak menyatakan kondisi ini perlu PCR adalah Menteri Kesehatan. Jadi harusnya rekomendasi Menteri Kesehatan ke Menteri Perhubungan. Ini tidak pernah ada pernyataan Menteri Kesehatan bahwa perlu PCR, tidak pernah ada Menteri Perhubungan, tahu-tahu Mendagri mengeluarkan instruksi. Menteri Perhubungan ada Bang? Ya. Surat edaran Menteri Perhubungan ada mengenai PCR ini Bang? Instruksi Mendagri apa kaitannya gitu loh? Saya luruskan dulu. Karena yang menyampaikan kepada publik itu memang ketua dan wakil ketua KPCPEN. Namun Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri itu adalah bagian dari suatu komite dan itu dirapatkan. Jadi bukan berarti itu keputusannya hanya oleh salah satu menteri, tapi tidak. Misalnya ambil contoh, ketika kebijakan PCR tadi yang analoginya adalah mengenai rakyat membayar atau tidak. Kita juga perlu melihat pengambilan kebijakan itu dengan konteks situasinya sedang seperti apa. Oke, izinkan saya dulu lanjutkan perencanaan. Izinkan saya dulu. Begini Pak. Tadi saya kembali menyatakan, apa salah saya sehingga saya harus membayar ke swasta karena saya mau naik pesawat. Kita pengambil kebijakan publik itu pada saat kita mengambil kebijakan publik, kita memposisikan diri sebagai rakyat yang terkena, bukan sebagai penguasa. Itu pengambilan kebijakan publik. Nah,
tadi saya katakan logikanya di mana? Nah, kalaupun ini mau diwajibkan, maka sebaiknya menjadi pendapatan negara. Said Didu membayar SIM karena pendapatan negara. Said Didu membayar PCR pendapatan negara, bukan pendapatan swasta. Itu oke, karena saya publik. Tapi kita sepakat juga bahwa sekarang, jadi begini Pak, negara itu harus membiayai seluruh yang untuk pengendalian sesuatu apabila satu, kondisi bencana. Kedua, kepentingan publik itu tidak boleh membebani rakyat. Tidak boleh, itu prinsip Pak, prinsip kebijakan publik. Jadi saran saya, titik ke Pak Abraham, selain kondisi ekonomi tolonglah. Kalau pemerintah lagi kekurangan uang, saya paham bahwa uang tidak ada untuk biaya ini. Udahlah, terpaksa apa boleh buat. Itu terpaksa kita main begini. Udahlah yang bergejala sajalah yang ke PCR. Nggak usah semuanya, seperti tadi. 1.000 orang naik pesawat, padahal sebenarnya baru selesai semua, nggak ada satu pun kena semua. 1.000 kali 500.000, berapa uang rakyat masuk ke pengusaha sama? Nggak, kalau masuk ke pasar tradisional beli cabai beli apa ada gunanya? Itu masuk ke sana terbang ke luar negeri menyedot devisa. Tolong itu dipikirkan dengan sangat matang. Negara-negara lain yang sudah maju yang melakukan seperti ini hanya yang bergejala Pak. Tapi Pak Said Didu, suatu kebijakan itu diambil juga berdasarkan konteks dan situasi yang sedang terjadi seperti apa. Kalau Pak Said Didu kan tadi membayangkan kondisi sedang ideal. Tapi perlu dilihat tadi bagaimana Mas Abraham? Nggak pas dong. Kalau gitu katakanlah pemerintah mewajibkan orang pakai masker. Lalu artinya kita sedang transfer dari duit rakyat ke pengusaha masker. Nggak boleh nih kita pakai masker, lepas masker. Tapi kan nggak bisa kayak gitu Pak. Kondisi sekarang lagi rendah-rendahnya. Kenapa kemarin sudah diwajibkan PCR? Karena kita tidak ingin Bapak ada menyatakan ledakan, Pak. Kondisional, clear. Jadi begini aja Pak, saya sangat memaklumi bahwa pengendalian perlu, tapi saya sangat tidak memaklumi rakyat diperas untuk sesuatu kepentingan publik yang bukan kepentingan pribadi. Meskipun harganya sudah diturunkan. Harga diturunkan, saya bicara tentang harga. Harga kita tidak bisa, kalau udah menyangkut kebijakan publik, maka pemerintah harus mengeluarkan itu cost-nya seperti apa. Rincian cost masing-masing perusahaan seperti apa. Supaya kita paham bisa membandingkan. Ini kan kita tidak tahu. Wajar, mention saya tadi, pernah 2 juta, turun 300.000. Kalau orang bodoh, enak sekali dulu. Nah, saya paham bisnis bahwa dulu sulit mendapatkan. Sekarang kan banyak. Tapi orang masih curiga karena begini. Bapak Presiden kita ini sering sekali juga memerintah harga. Saya mau harga daging 80.000. Semua harga, sering sekali memerintah harga gitu loh. Pak Said Didu, ini bukan bisnis. Ketika pemerintah mewajibkan para tenaga kesehatan menggunakan APD, bukan artinya kita sedang ngasih proyek atau ngasih bisnis kepada kepada siapa? Ini Pak, kan yang perlu diterangkan kan. Kalau ketika pengambil kebijakan itu Pak Said Didu tahu siapa ketika pemimpin yang di dalam rapat itu siapa. Tapi kan kong-kalingkongnya di mana? Tapi sekali lagi kalau logika dipakai rekomendasi dan batasan yang dilakukan oleh pemerintah itu semuanya demi menguntungkan, berarti sebenarnya ini semua kan logikanya salah. Pemerintah pengen menyelamatkan nakes dikira untuk industri yang mencetak APD. Pemerintah mewajibkan Bang Andro, Mbak Maria pakai masker itu buat pengusaha masker. Nggak pas, nggak masuk itu Pak. Pak, saya katakan, kalau untuk kepentingan pribadinya adalah wajar dia membeli. Oke Pak? Saya jangan lompat-lompat pemikirannya. Tapi kalau kepentingan publik jangan sekali-sekali membebani rakyat untuk kepentingan publik. Itu kewajiban pemerintah. Masker saya beli untuk kepentinganku. Oke? Tapi PCR bukan kepentinganku. Kepentingan publik. Sama dengan SIM sama helm. Karena tidak bergejala begitu? Tidak benar. Oke, kita bahas lagi. Nanti kita juga masih punya Dr. Nazar dari PBID. Nazar catatannya banyak. Sudah banyak. Kita dengarkan nanti catatannya. Usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi. Ya, sebelum kita dengarkan apa isi catatan dari Dr. Nazar dari PBID kan kita bacakan dulu. Kita melalui akun Twitter Catatan Demokrasi juga kemudian meluncurkan voting ya. Setujukah Anda persyaratan naik pesawat mewajibkan penumpang melakukan
tes PCR dan bahkan untuk kedepannya diterapkan pada transportasi lain? Jawabannya Andrew, 82% tidak setuju, 5% setuju dan bahkan 13% ya. Ini dari 732 voter, sebagian besar menyatakan tidak setuju. Sepertinya mereka juga ingin jalan-jalan, mereka ingin ada mobilisasi, ada perpindahan. Tapi kan tadi Dr. Eva mengatakan tidak semuanya ingin rekreasi, ada juga yang niatnya mau kerja, mau buat menafkahi, ada ladang ekonomi juga ya Dr. Eva ya. Dr. Tapi kan Nazar. tadi disinggung juga sama Mas Abraham, kalau dikit-dikit bisnis pembisnis sana, kantong sana sini, tapi ada juga ditudingin dari masyarakat bahwa jangan-jangan ini pembisnis PCR ini juga dari golongan-golongan dokter. Dokter Nazar, tanggapan Anda? Bener nggak sih? Dokter Nazar dapat berapa persen? Nah, ini kita tanya. Dokter Nazar ini. Iya, Siap. silakan. Dokter Mikrofonnya Nazar. boleh digunakan, Dokter Nazar? Bener nggak sih dok? Itu dok, tenaga Tudingan kesehatan, itu betul. tenaga medis Saya dok. buka ini. Ada kecipratan akan bisnis PCR ini bener nggak sih dok? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. memang kebagian sibuk mencatat. Oh, Saya kirain kebagian biaya dana. tumben. Selama ini nggak pernah saya punya catatan. Tapi karena ini agak rumit, apalagi saya berhadapan dengan adik saya, ini repot. Jadi begini. Mari kita lihat dulu. Mohon saya kasih waktu ya. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Persoalannya adalah kenapa mesti ada dua alat tes? Antigen PCR. Nah itu dulu. Ya. Karena begini. Yang satu rapid test. Justru rapid test ini kalau saya nggak salah nanti abang tolong dikoreksi. Rapid test ini antigen maksudnya kan? Rapid swab, rapid test antigen. Oke, baik. Ya kan? Ini kan datangnya malah belakangan ini. Terkenalnya rapidnya. Padahal itu sebenarnya hampir bersamaan dengan PCR. Sedangkan PCR ini ya satu bentuk lain. Tapi kenapa dia dua? Persoalannya begini. Rapid ini adalah sebenarnya dilaksanakan untuk kepentingan screening. Itu dulu. Namanya rapid. Karena prosesnya diambil, masukkan reagens, nggak perlu diekstraksi, badan kuman virus itu ada di sini, campur reagen, teteskan tempat lain, berdasarkan photochromic assessment itu, ya dengan ya fotokromik itu kan, keluarlah ada strip-strip di situ, positif atau negatif, prosesnya atau cepat. uninformative. Dah selesai. Sehingganya tolong disimak. Loh nggak ada yang mana nih sana. Sehingganya waktu yang dibutuhkan itu relatif singkat. Ya. Itu satu hal. Kenapa ditekankan singkat? Perkara waktu, bukan perkara singkatnya waktu itu. Kenapa? Ini nanti yang menyangkut biaya. Ini nanti yang menyangkut akurasi. Ini nanti yang menyangkut trust, kepercayaan baik secara akademik maupun untuk publik, satu hal. Sedangkan PCR ini yang sampai hari ini, Eva juga mengatakan begitu, dan kita semua memahaminya sampai sekarang begitu di dunia ini, bahwa itu yang paling tepat untuk testing, untuk mengetahui as soon as possible, oh ini orang ada inti virus. Kalau tadi ada virus. Ini inti virus. Ini ada inti virus yang nama RNA itu, yang dari tanduknya itu kan dari tanduk ya. Itu ada di sini, itu lebih akurat. Nih orang paling ringan ini orang apa namanya dulu Bung Said, OTG. Nah sampai di sini kita tahu loh ini. Lalu prosesnya seperti apa? Ini yang perlu. Waktu dan proses ini akan memakan biaya. Tadi di rapid hentikan juga itu. Prosesnya minimal ada 2 tahap. Yang masing-masing tahap itu memakan waktu itu 120 menit lebih kali 2. Diekstraksi dulu, diambil. Kan sama-sama diambil dari sini. Ekstraksi, lalu dilakukan pemisahannya, dapatlah RNA-nya, inti. Kita juga punya RNA, DNA, RNA, dapat itu. Ini makanya dia menjadi akurat. Inilah yang menyebabkan dia, oh benar. Prosesnya kompleks dok ya? Kompleks. Itu paling kurang proses itu secepat-cepatnya butuh 4 jam lebih. Proses saja, belum lagi pengambilan. Nah
ini berkonsekuensi biaya. Sebelum saya mengelaborasi apa yang beliau sampaikan ini, itu harus dipahami dulu. Kembali, kenapa mesti 2? Yang satu untuk screening cepat, itu harusnya sudah dikerjakan dari bulan April awal tahun, 2 tahun yang lalu. Ini sekarang dipakai untuk minimal dari tracing ke atas. Ini orang ini gimana? OTG apa bukan? Tadi dikatakan, saya nggak terlalu pro loh dengan apa yang dikatakan beliau ini. Tapi kan sebelahan temenan lah ya. Nggak tahu, ini udah kata, jangan begitu dong. Nggak. Jadi dalam hal ini itu dulu basicnya di situ. Baru kita elaborasi bagaimana harusnya kita bersikap supaya pemerintah yang mewakili negara, boleh dong begini, yang mewakili negara untuk kepentingan rakyatnya. Bicaralah tentang dari mulai Undang-Undang 45 sampai seterusnya. Itu akan tersinggung otomatis tadi. Nah, pahami itu dulu, kenapa biaya berbeda, kenapa ada disparitas biaya, karena ada perbedaan proses dan perbedaan waktu pengolahan. Disparitasnya tapi jauh dari awal jauh. tahun 2 juta sekarang 300.000 bisa ditekan. Nanti beliau akan olah, beliau akan jawab. Jangan saya sama Eva. Salah nanti. Dr. Nazar. Persoalannya kata orang Batak nanti ya. Dilanjutkan, Dok. Begini Dr. Nazar, kemudian muncul pertanyaan berarti kalau kemudian PCR ini sebagai unsur diagnostik ya, betul ya. Tapi kok sekarang nampaknya dijadikan sebagai screening ya, syarat perjalanan Dok. Dari yang tadi diagnostik, kok sekarang jadi screening? Oke, saya akan ikuti aja walaupun catatan saya ini lama-lama gak kau pakai. Jadi itu kenapa jadi begini? Nah sekarang boleh lihat, tadi beliau menyinggung ini mengantisipasi gelombang ketiga. Boleh setengah masuk atau 1/4 masuk itu. Ini ada varian Delta. Lalu di Inggris sekarang sudah 2 bulan ada varian A2 poin sekian. Suka hati silakan bikin itu. Loh iya, yang penting sekarang rakyat tuh ngerti benda sih. Kita wajib, siapapun kita wajib kasih tahu tuh masyarakat kita supaya dia melek, supaya jadi satu kata. Tadi pertanyaannya apa? Kok tadinya PCR ini kan sebagai unsur diagnostik disebutkan juga. Sekarang kok jadi screening? Kenapa jadi? Nah, ini persoalannya. Ya. Akurasi itu wajib, betul nggak Eva? Nanti dulu yang lain. Akurasi itu wajib. Tapi akurasi itu juga tidak bisa menjadi sebuah keabsahan yang Bung Abraham bilang. Ini persoalannya. Kita harus fair bahwa akurasi penting. Ada di sebelah sana, vis-a-vis dengan akurasi, relaksasi. Oke, reasonable untuk sebuah roda ekonomi yang berjalan kembali. Bukan begitu ya? Iya dong, logikanya iya dong, gak bisa dibantah itu. Lah iyalah, saya gak boleh memihak kemana-mana. Kita bisa aja, walaupun Anda baju putih, kita bisa bertentangan. Saya juga baju putih di sini. Baju putih. Jadi, nah, apa yang menjadi gap di tengah-tengah di antara akurasi dengan ada di seberang sana tadi relaksasi itu jelas, saya setuju itu. Nah, persoalannya adalah pelakunya siapa? Objek dan pelaku siapa? Saya mau tanya. Bung Didu akan bilang, objek sekaligus pelaku ya adalah masyarakat, betul tidak? Bukan hanya sampean yang membuat decision, bukan hanya Anda yang membuat regulator, atau bukannya, beliau ini enggak lagi ya. Atau katakanlah saya yang ikut-ikut menjadi pelaku. Enggak. Objek dan sekaligus, kalau saya bilang pelengkap penderita salah saya. Enggak. Yang akan menjadi merasakan itu masyarakat. Nah, persoalannya kuncinya sederhana di sini. Apa yang harus dikerjakan? Saya setuju PCR menjadi golden, katakanlah ini bukan golden standard, bukan golden standard. Jangan tanya kami sudah dari zaman Avicena, dari zaman Ibnu Sina, jangan ya berarti sudah Nabi Adam dong tuh, ya kan? Sudah golden standard kami adalah culture the viral, culture the bacterial. Jadi kultur golden ini untuk sementara ini dunia mengakui golden standard dalam tanda kutip atau silver standarnya yang paling top tuh memang di adalah PCR. Lalu persoalannya apa? Yang jadi objek dan sekaligus pelaku, subjek dan objek sekaligus berlaku itu kan agak aneh juga tuh. Tapi itulah istimewanya pandemi ini. Rakyat, dekatkanlah
yang namanya PCR ini. Ke rakyat. Iya. Jadi artinya kalau syaratnya setuju dijadikan syarat kalkulasi. Harganya? Maria, adindaku, jangan potong-potong aku nanti lupa. Nah, silakan, Mam. Silakan. Jadi dekatkan. Kalau ada sarana yang tadi membuat gerah Bung Abraham, atau wacana bukan sarana, gratiskan. Nah tadi kita kan waktu break kan sudah bilang, mari kita akui bersama-sama bahwa tidak mungkin di kondisi seperti sekarang ini, Bung Said pasti setuju, untuk ditanggung 100% oleh negara, tidak mungkin. Mari kita baca di negara-negara di Afrika, ya dia mau transparan ke pemerintahnya, katanya, Nggak mungkin kita, kondisi kita seperti ini. Nggak malu juga kita mengatakan kondisi kita seperti ini. Nggak mungkin negeri yang luasnya sekian, lalu penduduknya mendekati 300 juta ini menanggung ini semua. Mari kita gotong royong. Saya pikir yang dimaksud Bung Said Didu itu gotong royong ini tadi. Dokter Nazar, kami juga punya suara masyarakat. Coba kita dengarkan. Nah sebentar. Saya sedikit saja. Sedikit lagi takut lupa. Jadi artinya apa? Mendekatkan itulah gap yang jauh tadi. Mendekatkan dan memudahkan kepada masyarakat itu. Disitulah gotong royong dengan masyarakat. Artinya apa? Bukan gratis. Tapi PCR diakui memang penting. Dekatkan tempat. Dekatkan biaya. Itu yang harus diakui dengan asas gotong royong. Makanya tidak salah beliau, sedikit lagi Ando sebelum itu. Beliau mengatakan, mencontohkan SIM dengan helm. Masuk logika ya? Lah, jangan bercanda. Loh, apa urusannya SIM sama helm masuk PCR? SIM kepentingan umum. Tapi lebih merupakan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi diatur oleh negara. Karena itu urun biaya. SIM urun biaya kan gitu kata beliau. Ya. Bayar masuk kantong negara. Catat loh ya. Bayar masuk kantong negara. Helm kepentingan Anda pribadi. Sekurang porsi pribadi Anda besar. Anda bayar, kasihkanlah ke pedagang. Tadi masuk kantong negara, satu masuk kantong pedagang. Beliau sudah jelaskan. Bang Nazar. Ini, jadi dalam hal ini, gratis saya juga tidak setuju. Oke. PCR perlu, iya. Harga terjangkau ya, Dokter Eva sesama Harga dokter ingin terjangkau. komentar Jadi ini. makanya abang bilang tadi Ando, dekatkan. Karena prosesnya tidak bisa kurang dari 5 jam. Ya. Dekatkan tempatnya. Dekatkan Tugas siapa? kantongnya. Pemerintah. Dekatkan kantongnya. Tugas siapa? Kalau pemerintah juga, kalau belum dekat juga. Gap itulah transparan, bilang sama masyarakat. Wahai masyarakat, ini contoh perkara SIM dan helm. Saya juga baru ingat, itu bagus sekali contoh itu. Ini contoh, mari gotong royong. Mau orang, walaupun naik bus ke Pangandaran cuma 175.000, tapi PCR-nya berapa? 300.000, dan itu juga jauh. Ya. Nah, di sini memang saya setuju dengan prinsip pemerintah itu PCR sekarang waktunya. Oke. Tapi itu tadi, tolong Dokter Eva. dekatkan. Sudah ditangkap. Setuju tidak, Dok? Misalnya harga diturunkan. Ya. Ini tapi masih yang mengelola itu swasta. Apakah mungkin mereka bisa dengan seperti itu gitu loh? Ini adikku ini bukan hanya ahli paru, ternyata ahli bisnis juga. Iya, Orang awak. mungkin. Nanti Jadi begini. kualitas bisa turun, Bang. Dan oke, satu lagi, Bang. DKI kenapa angka tracking tinggi kemarin? Karena klinik-klinik itu melakukan PCR. Mereka masih bisa tapi kalau misalnya harga terlalu rendah, otomatis Bang tempat-tempat untuk melakukan swab PCR akan kurang. Sementara dengan semua moda transportasi harus menggunakan PCR, artinya apa? Akan lebih banyak lagi daripada hampir sama dengan kejadian kemarin. Pemeriksaan PCR akan meningkat. Jadi begini, Adinda. Kalau misalnya harga turun Bang, tapi Abang bilang didekatkan, itu otomatis klinik-klinik yang dekat-dekat tadi dengan rakyat malah pada tutup Bang. Sebentar dulu, sebelum beliau ini ahli dalam bukan hanya pengamat publik. Loh, ini orang kalau saya tidak salah, track recordnya, dia berkecimpung salah biji menentukan income negara dalam BUMN nih. Jadi begini. Silakan. Singkat saja, singkat. Singkat.
Jadi tutup ini supaya singkat. Jadi cara mendekatkan itu banyak. Nah ini mari kita lihat. Kalau salah tolong bantu saya. Disparitas ini terjadi, istilah turunkan harga ini, jadi ini yang memancing orang. Loh, ini mohon maaf. Nah, kita dekat sekarang ya. Nah, kenapa? Turunkan harga. Artinya harga ini memang tinggi. Coba logika orang. Lari artinya ada di bawah itu lagi. Ini kalimat ini yang menurut saya kurang bagus kemasannya, kalau bukan kurang bijak menurut saya. Jadi kembali ke yang dibilang Eva tadi itu, harusnya itu mungkin kalimatnya adalah kembali ke harga baku misalnya. Beda tuh artinya. Tapi di balik itu tentu kita mesti mengakui selama ini masih ada yang belum dijangkau dalam kendali pemerintah dalam mengatur disparitas harga. Itu harus diakui kalau menurut saya. Nah, perkara klinik sebentar Bung Dido. Akibatnya apa? Klinik-klinik tutup. Kalau begitu kita kan mendekatkan tempat. Iya. Berarti klinik itu bukannya tutup, mesti bertambah. Harusnya betul? Bertambah, makin kalau melayani. Begitu, disinilah pentingnya pemerintah itu mengatakan, nggak usah diomongin. Untuk klinik-klinik kan pakai izin Depkes sekarang klinik itu. Kami berikan kemudahan. Dokter, kalau perlu kita masih punya 2 segmen, kita harus jeda terlebih dahulu. Kalau perlu subsidi. Bang Said ingin komentar juga, tetaplah di catatan demokrasi pemirsa. Itu dia Eva. Itu dia. Sebelum kita lanjut perbincangan, kita akan dengarkan terlebih dahulu Bapak-Bapak, ini merupakan suara dari masyarakat mengenai syarat wajib PCR yang membuat masyarakat gusar ini. Berikut ini. Sebenarnya sih nggak setuju ya, soalnya kan biayanya nggak sedikit. Kalau kita pulang kampung apa gitu ya udah ongkosnya mahal, biaya PCR-nya juga mahal, ya nggak setuju lah. Kalau bagi saya sih nggak setuju ya Mbak ya, karena kan untuk biayanya juga lumayan mahal ya kan. Kalau menurut saya cukup vaksin aja sih, maupun di darat atau di laut itu menurut saya cukup vaksin aja gitu. Vaksin sertifikat vaksin sudah cukup menurut saya gitu. Menurut saya pribadi sih saya setuju ya dengan itu, wacana itu, soalnya untuk kesehatan kita sendiri juga PCR kita lakukan. Kesehatan kita juga nggak bisa dicari, harus dijaga. Kalau untuk membayar PCR dengan harga ya mungkin bisa dibilang mahal, uang mungkin masih bisa kita cari. Kalau kesehatan kan kita harus jaga sebaik-baik mungkin, nggak bisa di... Itu tadi suara masyarakat. Kalau berbicara mengenai suara masyarakat, kita juga punya ini suara masyarakat dari Twitter Catatan Demokrasi. Yang pertama kita bacakan dari Muhammad Ishak nih. Waktu PPKM level 4 saja, PCR ini tidak diwajibkan. Kok sekarang kesannya malah dipaksakan? Mas Abraham. Tapi satu lagi kita bacakan dulu Mas, kita tahan dulu. Yang kedua ini juga ada dari Zivana. PCR boleh saja karena rakyat Indonesia sulit untuk disiplin katanya. Nah, jadi bagaimana nih? Ada pro dan juga kontra di sini Mas Abraham. Baik. Jadi yang masyarakat perlu pahami, ancaman gelombang ketiga itu bukan ancaman yang jauh. Mungkin nanti Dr. Nazar juga lebih tahu efek dari vaksin kekebalan itu hanya 6 bulan. Artinya sekarang di Nataru itu pas vaksin udah di awal tahun, efek vaksin berkurang, mobilitas masyarakat, saya ulangi, untuk yang penerbangan naik 8%. Biasanya setahun baru naik 8%. Ini dalam waktu 1-2 minggu penerbangan melonjak luar biasa, naik 8%. Lalu kita lihat di negara lain yang vaksinasinya udah lebih banyak daripada di Indonesia. Inggris, lalu juga Netherlands. Kenapa mereka sampai ada gelombang berikutnya? Ini yang tidak kita inginkan. Dampak yang paling merasakan kerugiannya kalau kita melakukan PPKM yang level 4 atau PPKM darurat adalah rakyat kecil lagi. Kita nggak mau, kita pengen tetap pedagang kaki lima bisa tetap buka, warung Tegal bisa tetap buka. Ini yang kita harapkan, perekonomian tetap berjalan secara bertahap, kita tingkatkan relaksasinya, bukan mendadak tiba-tiba langsung terbuka lebar. Berikutnya, temuan kita menunjukkan protokol kesehatan kedisiplinannya juga sudah menurun. Jadi alasan pengenaan PCR untuk penerbangan udara bukan karena kebijakan ekonomi, namun kita ingin menghindari adanya ledakan gelombang ketiga yang itu sangat bisa terjadi jika kita
tidak disiplin dan menjaga mobilitas terlalu Tapi tinggi. harganya yang sulit dijangkau tadi, pertanyaan dari Dr. Nazar juga, Bang Said Didu. Dr. Eva juga. Lah kalau harganya murah, katakanlah gratis, berarti kan nggak ada pembatasan mobilitas. Kita itu yang ingin kita lakukan adalah pembatasan mobilitas. Atau mungkin sekaligus menggunakan testing yang berdasarkan golden standard dari WHO, yakni PCR. Bang Said Didu. Saya ulangi lagi, bukan masalah PCR atau tidak PCR. Yang masalah adalah kenapa rakyat dipaksa membayar lewat regulasi. Itu yang masalah. Dengan harga mahal dan uangnya masuk ke pengusaha, itu yang masalah. Sehingga inilah yang harus ditransparankan. Nah, rakyat sudah kebebani. Coba Pak bayangkan, mudah-mudahan nggak terjadi Pak Abraham, titip nanti, jangan sampai kebijakannya jadi. Orang yang bekerja dari Bogor, 30 hari pulang pergi, dia harus kendaraan umum, maka dia PCR karena 3 hari maka 10 kali PCR kan. 10 kali PCR, kalau 300.000 maka 3 juta. Gaji dia UMR 4,5 juta, matilah dia. Nah ini tolong dipikirkan hal seperti itu ke detil-detilnya kalau kita mau ngambil kebijakan. Nah tolong jangan sampai ini terjadi ya Pak Abraham ya, sebelum dibikin aturan ini, pikirkan rakyat yang seperti itu. Solusi Anda mekanisme alurnya bagaimana Bang? Kan saya begini, saya bilang, saya katakan PCR nggak terlalu penting, bukan terlalu, tidak menjadi masalah. Yang masalah adalah membayarnya. Nah sekarang membayarnya ini yang menimbulkan kecurigaan tadi karena kalau belum vaksin transparan kan, karena lewat BUMN, walaupun saya nggak yakin juga bahwa itu tidak ada permainan di situ. Karena siapa yang mensuplai bahan baku Indofarma, saya nggak tahu. Ya, beda hal. Nah, ini lebih parah lagi karena kita tidak tahu siapa yang mengimpor, siapa yang ngetes, siapa yang macam-macam. Sampai dekat rumah saya itu ada tenda untuk bikin PCR. Kita datang ke sana, ya lebih bagus tempat, ya tenda aja, 2 orang di situ jaga. Ini kok bisnis kok kayak begini? Kalau ini tidak. Dan saya pengamat kebijakan publik bahwa ini sudah menarik sekali untuk saya kritisi karena bisnis tenda, bisnis PCR sudah bisnis tenda di pinggir jalan. Bukan lagi di daerah mewah. Bisnis tenda di pinggir jalan dan saya tes kemarin di situ Pak. Saya tes kemarin di situ tenda Pak, nggak ada apa-apanya. Meja tok. Berapa kemarin? 495.000. Nah jadi kalau menyatakan Mbak Eva tadi menyatakan jangan terlalu turunkan harga. Persyaratan yang mewajibkan rakyat adalah transparansi. Berapa harga pokoknya, siapa yang mengimpor. Nah kalau perlu menurut saya Pak, udahlah. Tugaskan BUMN lagi aja lah kalau memang mewajibkan supaya transparan. Jangan nah itu saya pikir supaya transparansi ini, karena begini Pak. Sangat wajar rakyat mencurigai bahwa ada permainan kenapa ada yang mewajibkan membayar padahal pebisnisnya adalah bukan negara. Membayar SIM itu negara, ya kan Pak? Nah itu menurut kita saya. sudah tangkap. Mas Abraham silakan. Tapi kalau Pak Said Didu lihat, di Malaysia itu juga membayar. Harganya malah lebih tinggi, kalau sekitar 150 ringgit Malaysia atau 511.000. Di Singapura lebih mahal lagi, ada sekitar $128 atau 1,2 juta. Ini artinya membayar itu adalah bagian dari upaya kita adalah melakukan pembatasan. Saya menarik tadi Pak, saya sangat tidak menangkap, saya nggak bisa menangkap bahwa PCR ini untuk membatasi perjalanan. Jadi menurut saya mengamankan orang yang mau jalan, jangan menyatakan membatasi perjalanan. Karena Bapak membatasi perjalanan itu kalau gitu tutup aja bandara. Nah, itu terbatas, nggak usah PCR gitu loh Pak. Itu yang saya mau katakan tadi. Kalau Bapak memang niatnya membatasi orang berjalan, jangan katakan PCR itu untuk screening atau untuk diagnostik gitu loh. Katakan saja tidak boleh ada perpindahan antar pulau, antar daerah, antar itu ya kan, nggak usah bilang ini buat screening demi ini. Takut gelombang ketiga dibatasi, ini lebih dari PPKM loh Pak. PPKM aja orang masih mobilisasi, masih bisa terbang ke tempat lain, asal ada syarat-syaratnya dipenuhi gitu loh. Tapi kan kebijakan itu bukan
0 atau 1 atau hitam atau putih. Yang kita tadi tekankan adalah relaksasinya jangan kebablasan. Jangan terlalu cepat. Kalau mau relaksasi yang kita nggak perlu cukup inginkan langsung PCR. adalah relaksasi secara bertahap. Cukup Dok. Pak, bisa diturunkan misalnya antigen. Karena kita udah 2 bulan loh melandai. Anggap di daerah lain memang sudah ada. Antigen tuh rapid test itu bisa untuk screening Pak. Betul melandai, namun sekali lagi Ya ada daerah yang tinggi. efek vaksin sudah ada mulai berkurang karena cuma 6 bulan loh kekebalan. Kenapa tidak yang bergejala saja? Vaksin atau tidak Bukan, vaksin kalau itu tidak yang terlalu mempengaruhi atau itu kontak prokes Pak. tracing itu gratis. Prokes yang penting Pak. Yang membayar itu kan memang yang Sebenarnya lakukan yang penting screening itu untuk prokes, perjalanan. Enggak, jadi kan begini, kalau tadi mungkin ada Iya, itu tadi slip artinya of the membatasi. tongue. Kalau ini kita mari kan ini di record dan di monitor. Ada slip of the tongue tadi kalau menurut saya, Adinda begini, bahwa tadi kita udah sampai subsidi lalu kenapa harga diturunkan lebih ini, waktu itu kan Anda mengatakan bahwa ini dengan harga yang sekian ini supaya tidak terlalu orang semua bepergian karena 8% peningkatan yang biasanya dalam 1 tahun sekarang udah dalam 1 bulan. Di sini slip of the tongue menurut saya. Itu dia. Sebentar dulu, sebentar. Dengan begini pantas saja Bung Saididu dan Eva mengatakan, loh kalau begini ini kan kontradiktif sekaligus kontraproduktif. Ya. Kita ingin merelaksasi mobilitas untuk peningkatan dan perbaikan ekonomi. Sekarang kok dengan begini dibatasi akibatnya. Mohon maaf ini. Karena ini pasti orang-orang pada merecord. Ya. Akibatnya apa adalah bahwa loh ini katanya untuk melakukan suatu sisi perbaikan. Lalu sedangkan ini dipertahankan terus kondisi yang kontradiktif. Hal yang bertolak sehingga catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Saat ini kami sudah kehadiran Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, penceramah di penghujung catatan demokrasi, namun kita berikan kesempatan untuk bertanya ya Maria ya. Ya silakan Bapak Ibu. Ada yang, sudah pegang mic nih, nampaknya Dokter Eva silakan. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Ya. Pertanyaan saya Ustadz. Apa hukumnya seseorang yang suaranya, kebenaran yang dia punya demi kepentingan rakyat tapi dia hanya berdiam dan menyembunyikannya? Itu apa hukumnya? Salam pengabdian tiada akhir. Baik. Silakan Pak Kiai. Terima kasih pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih pertanyaannya Dr. Eva, dan kita berdoa semoga Indonesia sehat. Insya Allah semua para pejuang kebenaran, para penegak keadilan, semua yang memikirkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semua pihak terus dalam bimbingan Allah sehingga Indonesia ini dalam keadaan adil dan makmur. Pertanyaan yang menarik, bagaimana untuk penyembunyi kebenaran? Ya. Yang pertama, para pemimpin, Nabi adalah pemimpin, salah satu tugas seorang pemimpin adalah transparan, menyampaikan. Yang hak apalagi dia harus sampaikan, tidak boleh ada sedikit pun menyembunyikan kebenaran. Dan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sampai kau campur adukan antara kebatilan dan kebenaran. Wa taqtumul haqqa, dan kau sembunyikan kebenaran sementara kau tahu. Maka siapapun kita hendaklah menyampaikan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Menyuarakan kebenaran, tentu ada salurannya, ada jalan menyampaikan itu, dan Rasulullah SAW mengingatkan qulil haqqa walau kana murra, sampaikan kebenaran itu walau kenyataannya pahit. Maka siapapun kita insya Allah yang terus memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan, teruslah berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuanglah dengan semangat, dan insya Allah kebenaran itu akan menang. Kemenangan itu akan terwujud, ya. Pertolongan Allah itu akan datang. Maka kita doakan semua, semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan dan keberkahan untuk negeri kita, dan insya Allah tegak keadilan dan kemakmuran di negeri ini. Amin. Selanjutnya.
Dr. Nazar terlebih dahulu mungkin yang sudah pegang. Iya, silakan Dok. Boleh Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Saya tadi mengirimkan pertanyaan itu begini. Secara umum. Pertanyaan saya adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam ini negara yang pemerintah yang mewakili negara dalam menghadapi hal-hal seperti bencana. Supaya tegasnya zaman Khalifah Umar bin Khattab itu Ustadz pasti lebih tahu dari saya bahwa ada taun. Ada ceritanya, lalu dilakukan pencegahan. Pencegahan apa dan sikap apa yang dilakukan pemerintahan di zaman itu sebagai contoh iktibar bagi kita. Jelas Ustadz ya? Luar biasa, siap. Silakan Ustadz. Baik, begini, saya kira saya tidak langsung kepada apa yang dilakukan pada waktu itu ya, tapi artinya bahwa pemerintah dengan masyarakat ini kan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dipisahkan. Maka bagaimana ketika menghadapi situasi, katakan situasi yang sulit, menghadapi wabah dan sebagainya, tentu pemerintah dengan kebijakannya dan melibatkan masyarakat ya, tapi tidak merugikan masyarakat. Ya, artinya bersama-sama, bahkan Khalifah mengajak masyarakat bagaimana supaya bersama-sama keluar dari kesulitan itu. Nah, ini yang saya kira perlu ada pendekatan yang baik dan jangan sampai menimbulkan kecurigaan, jangan sampai menimbulkan suudzon masyarakat kepada pemerintah dan juga pemerintah jangan sampai mengambil sesuatu yang kemudian membuat masyarakat tidak percaya. Nah, ini saya kira amat sangat penting bagi kita dan Islam mengajarkan itu. Tentu sebagai pemimpin dengan tugasnya, tanggung jawabnya, masyarakat pun mengikutinya. Tapi kuncinya adalah ada transparansi di situ, ada kebersamaan dan niat untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran itu. Wallahu a'lam. Baik. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Haji Abdul Syukur sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Dr. Nazar terima kasih, Mas Abraham. Dr. Eva juga terima kasih banyak, Bang Saidri terima kasih atas waktunya. Tadi perbincangan yang cukup menarik. Semoga nanti membuahkan hasil yang cukup baik diterima oleh masyarakat. Baik juga untuk pemerintah karena tujuannya satu, yaitu kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Terima kasih, saya Maria Segar. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, sampai jumpa.